Welcome back to YouTube channel sama gue Igin Kartanegara. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga lu baik-baik aja ya. Ada yang beda ya dari sekeliling gue ya. Ini adalah ruang studio terbaru gue yang gue desain dari hasil YouTube. Ini gue mau berterima kasih sama teman-teman sih ya. Kenapa gue mendesain ini nggak kayak dulu aja gitu ya, kan ini ngabisin duit gitu ya. Nggak apa-apa sih menurut gue harus memanjakan mata kalian gitu, karena subscriber gue udah baik sama gue sudah mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Itu adalah sebuah pencapaian dari seorang konten kreator. Dan ini adalah hasil dari kerja keras gue ngedit sampai malam, bikin materi, terus habis kayak gitu. Aduh, sangat-sangat melelahkan. Dan tapi di saat kita tekun, itu bisa membuahkan sebuah hasil. Ya, hasil seperti inilah. Today, hari ini gue akan ngebahas tentang story gue. Nggak tahu sih ya, lu suka atau tidak ya. Tapi menurut gue ini adalah akan ada sebuah pelajaran yang teman-teman bisa ambil nantinya. Karena ini adalah bener-bener true story, bisa dikatakan ya, tentang sebuah pengalaman pribadi gue, di mana gue pernah ada di salah satu, bukan pernah ada ya, bisa dikatakan gue hampir ada di salah satu ajaran yang menurut gue sesat. Tapi menurut lu sesat atau tidak, gue nggak tahu sih ya, karena ini mengganjal di hati gue. Jadi sebelum kita mulai ke topiknya, kalau teman-teman ada yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu. Terus juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Kalau misalnya lu menyalakan tombol lonceng di saat gua ngepost video nih, gua posting video, nanti kan ada notifikasi di handphone kalian. Jadi kalian gak akan ketinggalan tuh sama video-video terbaru gua. Oke? Tanpa basa-basi lagi, kita intro dulu. Let's go! Jadi cerita ini adalah cerita di tahun 2007, dimana gue baru lulus sekolah. Wah, ketahuan banget dong umur gue tua ya. Jadi 2007 gue baru lulus sekolah, terus gue kerja lah di salah satu magazine sekolah. Jadi magazine yang dikhususkan buat ke sekolah-sekolah maksud gue. Jadi magazine itu magazine free. Jadi misal teman-teman semuanya nih ada angkatan 2007 gitu ya, yang sekolah di 2007 terus pernah dapat sebuah majalah. Nah, itu adalah kerjaan gue begitu tuh. Gue ketemu sama OSIS terus juga nyebarin majalah-majalah tuh, majalah free magazine namanya, dari kantor gue buat ke sekolah-sekolahan, SMA, kalau nggak SMP juga ada, kalau nggak salah, seinget gue deh, gue lupa. Jadi kerjaan gue itu dari pagi sampai kalau pulang kerja itu sekitar habis maghrib lah ya, setengah 7-an, jam 7 lah gitulah, gue lupa. Kerjaan gue itu ada di kantornya, itu ada di daerah Taman Puring. Jadi tahun itu gue belum punya kendaraan pribadi ya, kayak motor gitu gue belum punya. Jadi gue transportasinya itu menggunakan Metro Mini dari rumah ke kantor. Jadi cuman sekali naik mobil doang sih. Jadi malam itu gue balik dari kerja, gue naik Metro Mininya Metro Mini 69 saat itu. Karena gue nggak pernah naik Metro Mini lagi saat ini. Jadi naiklah gue Metro Mini 69 dari Taman Puring. Saat itu Metro Mininya tuh penuh gitu, padat. Ya memang di saat itu kayak begitu ya. Sampai saat ini kali mungkin seperti itu kalau misal Metro Mini masih ada gitu ya. Taman Puring tuh selalu padat tuh kalau kita naik di Taman Puring. Jadi berdirilah gue di tengah-tengah antara manusia-manusia yang baru pulang kerja. Di samping gue lagi berdiri ada bangku dong di sini ya. Jadi bangku gue udah terisi sama seorang ibu-ibu dan juga seorang perempuan. Perempuan ini dari tadi pas gue naik, dia tuh selalu memperhatikan gue. Wah, bukan gue GR atau gimana ya, karena menurut gue ya udahlah gitu ya, namanya orang baru naik mobil pasti diliatin sama banyak orang kan gitu ya. Ya udah. Tidak lama kemudian ibu-ibu di samping perempuan ini tuh berdiri. Dia berarti udah sampai tujuan kan, pikir gue. Karena gue ada di sebelah bangkunya dan bangkunya kosong, ya udah gue duduklah di sana. Setelah gue duduk sekian detik itu, ini perempuan ini langsung berdialog sama gue. Ya orangnya asik, terus juga orangnya gampang beradaptasi dan komunikasinya juga baik gitu ya sama gue gitu ya. Dan semakin lama pembicaraan itu ya semakin akrab gitu, selayaknya kayak orang udah kenal lama gitu ya. Dan akhirnya gue tahu juga
Perempuan ini dia kuliah di salah satu universitas yang bisa dikatakan ada nama juga lah di daerah rumah gua. Jadi kampusnya dia ini dekat rumah gua lah, bisa dikatakan ya nggak terlalu jauh lah. Kalau dari rumah gua naik motor ke tempatnya dia, ke kampusnya dia itu sekitar 5 menit lah. Berarti kan nggak terlalu jauh bisa dikatakan. Dan gue juga menyampaikan sama dia, gue punya sahabat juga yang satu kampus sama dia gitu. Gue lupa ya sahabat gue itu dia masuk jurusan apa dan dia juga ngambil jurusan apa, gue nggak tahu gitu. Gue nggak menanyakan itu, tapi gue bilang gue juga punya sahabat itu, dia kuliah di situ juga. Oke, dia cuma diem aja udah. Ending dari dialog itu adalah kita tukeran nomor handphone gitu ya. Karena zaman dulu belum ada namanya tukeran nomor WhatsApp, karena WhatsApp belum ada saat itu. Jadi kita tukeran nomor handphone. Tidak lama setelah gue tukeran nomor handphone, sampailah gue di tujuan akhir gue dari bis gue. Terus habis itu ya udah gue sampai rumah gitu ya. Sampai rumah nggak ada namanya SMS dari dia tuh nggak ada. Hari kemudian gue ketemu sama sahabat gue yang satu kampus sama dia. Terus akhirnya gue bercerita lah tentang gue kenalan sama seorang cewek. Ya udah dia dan dia pun nggak kenal gitu sama, karena kan anak kampus banyak ya, apalagi kampus besar dekat rumah gue gitu ya. Dan orangnya banyak banget, nggak mungkin kenal satu sama lainnya. Singkat cerita, gue ini suka banget yang namanya nonton musik gitu ya, nonton musik. Saat itu gue mendengarkan salah satu radio gemaran. Kadang dia suka melakukan acara live music di mall-mall gitu ya. Jadi akhirnya kalau nggak salah itu hari Sabtu gitu ya. Di hari Jumatnya si perempuan ini anggaplah namanya Putri gitu ya, si perempuan ini. Jadi si Putri ini SMS gue di hari Jumat. Gin, besok ada acara nggak Gin? Gue pengen nonton acara musik nih sama temen gue. Kali lu nggak ada acara gitu. Pokoknya ngajakin lah intinya. Ya gue juga akan ada di sana gitu. Lah memang kebetulan gitu ya. Gue kan mau nonton acara musik itu juga sama sahabat gue yang satu kampus sama nih orang. Singkat cerita besokannya ya udah kita SMS-an terus bilang ya udah kita ketemuan deh di sini gitu misalnya. Ya udah akhirnya hari Sabtu pun mulai, hari Sabtu pun datang. Acara itu sekitar jam 6:30 malam gitu ya. Ya udah gue sampai lah di mall tersebut. Akhirnya gue ketemu sama si Putri lah. Nah si Putri ini ternyata tidak sendiri, dia bawa temen cantik banget. Anggaplah namanya Rara lah gitulah. Jadi gue dikenalin nih sama si Rara ini. Rara ini cantik nih. Ini tipe gue banget nih pastinya. Udah akhirnya setelah itu kita nonton lah. Gue sama sahabat gue berdua, dia sama si Putri ini sama si Rara. Kita berempat lah nonton acara musik sampai habis. Habis itu kita makan. Ya udah gue dengan jantannya gue minta nomor telepon si Rara inilah. Singkat cerita gue sampai rumah, gue SMS-an sama dia, gue telepon-teleponan sama Rara. Selayaknya orang baru kenalan sama lawan jenis lah intinya. Ya udah kita SMS-an, kita telepon-teleponan. Sampai beberapa hari kemudian setelah acara musik itu berakhir gitu ya, gue ngajak dia jalan gitu. Ra, kita nonton yuk. Terus dia bilang, yaudah ayo kita nonton. Dan tempatnya itu yang nentukan dia. Kita akhirnya nonton di salah satu mall di daerah Sleepy. Namanya Sleepy Jaya apa ya, gue lupa. Mall Sleepy lah pokoknya. Jadi pas di Palmerah sebelah kiri Mall Sleepy. Jadi siang-siang itu sekitar jam 11 gue dari rumah sampai sana ya sekitar jam 12-an lah gitu ya. Sampai parkiran dia bilang, "Gin, aku lapar. Kita makan dulu yuk sebelum nonton." Ya udah, akhirnya kita mau makan nih, makan di mall tersebut. kata dia, "Ya udah kita makan di bakso tembak Senayan aja deh," kata dia gitu. Ya udah, gue turutin apa kata dia ya. Namanya laki-laki nurut aja apa yang kata perempuan gitu ya. Sampai akhirnya kita masuklah ke bakso tembak Senayan gitu ya. Terus dia bilang, "Ya udah kita makan aja di bakso tembak Senayan." Ya udah, akhirnya bakso tembak Senayan kan ada di dalam mall tersebut ya. Ya udah, akhirnya kita masuk ke mall tersebut berdua sampai akhirnya masuklah kita ke bakso tembak Senayan gitu ya. Baru masuk ke pintunya gitu ya. Terus ada yang manggil gitu. "Ra." Gitu. Ya gue kaget dong ya. Terus habis kayak gitu si Rara juga dengan welcome, "Hey," bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya si Rara ini nyamperin lah ke pria tersebut gitu ya. "Apa kabar?" dia bilang kayak gitu. Wah, terus gue kan ngeliatin ya, agak-agak jelas juga kata gue, nih siapa sih orangnya. Ya enggak. Ya postur tubuhnya tuh hitam gitu ya, warna kulitnya hitam, terus juga gemuk gitu ya. Tingginya sekitar ya 2 cm lah. Enggak dong, enggak 2 cm. 2 cm tuyul dong. Ya
sebahu gua lah, sebahu gua gitu. Karena dia duduk gitu. Jadi kalau dia duduk ya seperut gua ini. Kalau dia diri ya sebahu gua. Sampai akhirnya udah lah, gue ngeliatin mereka berdialog gitu ya, yang satu duduk, yang satu diri si Rara. Ya udah akhirnya gue samperin mereka berdua gitu. Terus habis itu Rara mengenalkan gue sama pria tersebut, dan pria tersebut ternyata namanya Bayu. Bayu. Bayu itu bukan merek provider ya, tapi nama orang. Akhirnya si Bayu ini bilang, udah gabung aja di sini. Ya udah akhirnya gue dan Rara ya gabung lah ya di kursi tersebut, bukan di meja tersebut, di kursi tersebut. Dan akhirnya ya udah gue gabung sama Rara di meja tersebut ya. Udah dialog mereka berdua gue liatin aja. Terus akhirnya kata Rara, ini Bayu ini adalah teman sekolah aku, Gin. Oh, teman sekolah kamu? Oh iya, udah akhirnya. Terus Rara nanya lagi, kamu kesini ngapain, Bay? Dia bilang kayak gitu. Wah, gue nungguin temen gue penulis. Nah di satu sisi gue ini suka banget sama yang namanya nulis gitu ya, puisi, cerpen, komik gitu ya. Gue suka banget sama hal-hal yang berbau menulis gitu ya. Ya udah nih, menurut gue kesempatan ini. Dia katanya adalah kerja di salah satu percetakan lah, bisa dikatakan seperti itu. Ya udah akhirnya gue tungguin orangnya datang juga. Akhirnya kita duduk berempat. Ya postur tubuhnya ya kayak gue gini gitu. Mungkin di saat itu usianya dia sekitar 25-28 lah, di bawah 30 tahun gitu ya. Ya terus dia pakai kemeja gitu ya, rapih selayaknya orang MLM kali ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Akhirnya udah gue duduk berempat sama mereka semuanya, berdialog lah kita tentang penerbitan gitu ya. Udah kita akrab ngobrol sampai gue lupa, sampai akhirnya kita kenapa ngebahas agama, gue juga lupa saat itu ya, karena itu kejadian udah lama banget. Sampai akhirnya ya gue tertarik ya, karena bisa dikatakan agama gue agak tumpul gitu ya saat itu. Ya udah akhirnya kita berbicara panjang lebar, gue berbicara sama mereka bertiga gitu ya tentang agama. Di sana ada hal yang sangat-sangat di saat itu ya menarik untuk disimak menurut gue ya. Jadi dia pertama yang diucapkan sama dia adalah, kita ini harus hijrah. Hijrah, gue bingung. Hijrah itu apa? Di saat itu hijrah itu belum begitu populer seperti sekarang ini gitu ya. Di saat itu gue masih ya baru lulus SMA gitu ya, kerja, terus habis gitu buta gitu ya, masih awam gitu tentang agama. Lalu dia bilang ya kita harus hijrah ke sebuah negara di mana negara itu tidak ada yang namanya polisi dan lain hal gitu ya. Loh, kata gue, masa? Bingung dong gue ya. Sampai akhirnya dia bilang dia bawa Al-Quran itu Al-Quran asli dan ada terjemahannya. Lalu gue dikasih lah, jadi gue dipinjemin, coba buka ayat sekian, coba buka surat ini ayat sekian. Gue buka, oh iya benar, ada sebuah kata-kata di mana kita memang harus hijrah gitu. Di sana gue mulai percaya satu demi satu ucapan dia gitu ya, dan tambah tertarik juga gue. Akhirnya gue nggak jadi nonton sama Rara. Singkat cerita gue nggak jadi nonton sama Rara karena gue respect sama nih orang gitu ya, agamanya pinter gitu ya. Di saat itu ya, mungkin masih muda juga gue saat itu, dan gue masih nggak ngerti segala hal gitu ya, belum pengalaman dalam banyak hal gitu ya. Ya udah akhirnya menurut gue respect sama nih orang, dia ngerti agama, gue harus menimba ilmu lah sama dia kasarannya. Dan saat itu waktu memang nggak terasa gitu ya, sampai akhirnya kalau nggak salah itu kita ngobrol lebih dari 4 jam gitu ya. Dan hari juga semakin sore saat itu ya. Terus akhirnya ya udah, dia bilang, gue ada janji lagi sama orang, kata si cowok ini ya. Gue lupa namanya siapa. Gue ada janji lagi sama orang gitu ya. Nanti kalau lu tertarik sama hal-hal seperti ini, lu datanglah ke kantor gue, dibilang gitu. Terus gue tanya dong ya, karena gue excited banget. Gue bilang sama dia, kantornya di mana? Terus dia bilang, kantor gue di belakang sini kok, di belakang gedung ini, di belakang mall ini. Ya udah akhirnya dia cabut. Akhirnya 2 orang ini ya, si Rara dan si Bayu ini bilang, Gin, kita kayaknya harus kesana besok, Gin, gitu. Ya udah akhirnya besok gue kesana, dan gue bolos yang namanya kerja untuk menimba ilmu. Wow. Ya mungkin di saat itu nggak salah kali gue ya, tapi pas gue pikir-pikir lagi kayaknya gue agak goblok gitu ya.
Akhirnya gue dijemput Rara lah sekitar jam 10 pagi apa jam 9 pagi gitu di tempat kita ketemuan saat itu, naik motornya Rara saat itu ya, karena gue nggak punya motor yang gue bilang tadi. Dan akhirnya gue ketemuan juga sama Bayu gitu ya di tempat yang berbeda, karena cuma Bayu doang yang tahu di mana kantornya tuh pria tersebut ya. Tidak lama kemudian gue nyampe lah di daerah Sleepy dan di belakang Mall Sleepy. Jadi tempatnya itu kalau gue bisa deskripsikan, dia itu ada di sebuah rumah. Dia ngontrak di rumahnya rumah kayak komplek gitu ya, perumahan. Tidak tingkat, ada gerbangnya. Gue inget-inget dulu ya, ada gerbangnya, terus habis kayak gitu gue masuk. Di sana ada beberapa pekerja gitu ya, selayaknya sebuah IO kali, kantor IO ya. Ada, pas kita masuk ada meja, ada orang lagi main komputer, terus ada sebuah ruangan yang gue masukin juga. Ruangannya itu terus gue duduk di dalam ruangan tersebut. Jadi ruangan itu bentuknya tuh kayak sebuah kelas gitu ya. Lu pernah kursus gak sih di zaman tahun 2007 gitu, kursus dimana di depan kita ada papan tulis, ada whiteboard maksud gua, terus juga ada bangku-bangku yang ada, lu tahu bangku ini gak sih, bangku-bangku kampus yang bangkunya kayak ini apa namanya, bangku kondangan gitu ya, terus ada mejanya gitu ya, kayak begitulah. Sekitar ada berapa ya, 4 atau 5 bangku ya ruangannya. Waduh, kalau berapa kali berapa gue lupa ya, gue nggak bisa deskripsiin. Pokoknya nggak besar lah gitu, sedang ya, selayaknya sebuah kamar lah gitu lah. Terus habis kayak gitu dia datang bawa sebuah minuman, teh botol gitu ya. Teh botol harusnya mensponsori gue nih karena gue sebut, membawa teh botol gitu ya. Terus gue dikasih lah, ada gue, ada Bayu, ada Rara gitu ya. Kita sebelah-sebelahan, gue di tengah-tengah. Di sini ada Bayu, di sini ada Rara gitu ya. Cewek yang gue taksir ya. Akhirnya dia ngasih gue minuman teh botol itu ya. 1, 2, 3, oke. Terus habis itu dia juga minum teh botol juga. Dia ada mejanya selayaknya sebuah guru gitu ya, seorang guru gitu ya. Terus di belakangnya ada whiteboard. Tadi gue bilang, apa yang disampaikan sama dia ya, dia memberikan sebuah salam gitu ya selayaknya seorang muslim gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang, welcome back my YouTube channel. Tidak bilang begitu karena dia bukan seorang konten kreator. Terus habis kayak gitu dia menjelaskanlah tentang yang bersambungnya kemarin. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia tulis. Ya, intinya adalah dari semua story gue ini adalah, ini orang selalu bilang kita harus hijrah ke suatu negara di mana negara itu tidak ada sebuah kejahatan. Negara itu adalah negara muslim. Sebuah pertanyaan dari gue adalah, di manakah negara itu? Jadi dia mengibaratkan Indonesia digambar ya sama dia. Seingat gue ya, ini gue ingat dulu ya. Tapi ya emang gue ingat dulu ya. Dia menggambar dia menulis Indonesia. Jadi di Indonesia ada sebuah negara, di mana negara itu dinamakan Negara Islam Indonesia. Di dalamnya hanya orang Islam. Oke. Jadi seperti itu. Jadi untuk masuk ke negara Islam Indonesia, kita harus membayar infak. Gue lupa nominalnya, gue takut salah sebut, takutnya gue ngebohong gitu ya. Tapi itu jutaan. Yang pastinya di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta, betul. Uang dari mana gue? Sedangkan gue hari ini bolos. Bos gue marah-marah di SMS. Oke? Dan gue belum gajian saat itu. Gaji gue berapa sih? Gaji gue juga UMR saat itu belum 4 juta bray. Belum 4 juta saat itu. Uang dari mana gue? Kalau gue bayar infak, terus kehidupan gue ke depannya seperti apa gitu, buat ongkos, buat makan, buat ngasih orang tua gue ya kemana gitu ya. Sampai akhirnya dia bilang, kita harus masuk, kalau kalian mau masuk ke negara Islam Indonesia, kalian harus infak, bayar infak lah intinya, sebesar sekian. Jadi kalau lu ini kan berarti lu udah sah lah intinya masuk ke negara Islam Indonesia gitu ya. Terus kalau lu udah infak,
di negara Islam Indonesia katanya orang lain yang belum masuk negara Islam Indonesia adalah orang kafir. Jadi misalnya ibumu atau bapakmu kata dia, atau teman-temanmu yang belum masuk negara Islam Indonesia adalah kafir. Dan kafir boleh untuk dibunuh. Dia buka lah, gue disuruh buka surat apa ya gitu, ayat berapa, gue buka, ada. Pas gue buka, iya betul. Gue nggak tahu sih ya, karena saya tuh buta sama agama gue. Sampai akhirnya ada perasaan yang ganjel gitu ya. Terus abis kayak gitu juga, ya lu boleh ngebunuh, lu boleh mencuri orang-orang yang bisa dikatakan kafir. Misalnya logikanya adalah misalnya gue infak terus gue gabung sama mereka, berarti seisi rumah gue, mak gue, bapak gue, adik-adik gue gitu ya, dan sahabat-sahabat gue di luar sana itu kafir, dan gue boleh mencuri orangnya, dan gue boleh mencuri uangnya dia, dan gue boleh menyakiti mereka. Di sana perasaan gue ngeganjel ya. Gue nggak tahu ya, ini benar atau salah, ini benar atau salah, ini benar atau salah, seperti itu. Jadi setiap dia ngeluarin sebuah statement, terus dia tinggalin kita, kayak seakan-akan gitu ya, dia menyuruh kita untuk berdialog satu sama lain gitu. Dan akhirnya benar-benar kita berdialog gitu ya. Terus gue bilang sama Rara dan Bayu, ya benar apa enggak sih kayak gini, ini salah atau tidak sih, ya masa sih begini, masa sih begitu gitu. Dan mereka bilang ya mungkin kan kayak gitu ya, ada yang percaya, ada ya pokoknya begitulah ya, selain kayak sebuah dialog gitu antara gue yang belum meyakini banget 100%, dan mereka ya begitulah gitu ya, selayaknya seorang berdialog ya, diskusi maksud gue. Setelah itu dia masuk lagi, terus dia nerangin lagi gitu ya, menerangkan lagi gitu ya. Jadi pertemuan itu bukan hanya sekali, kalau nggak salah gitu ya, seingat gue itu melebihi ya sekitar seminggu lah gitu ya. Dan ada statement dia juga, dimana gue lupa ini hari keberapa, jadi gue gabungin aja sebuah cerita gue karena gue lupa. Jadi lu nggak boleh yang namanya bercerita sama orang selain di ruangan ini, walaupun itu sama orang tua lu gitu, nggak boleh. Karena menurut mereka adalah kalau lu bercerita banyak hal atau menceritakan sesuatu yang dijelaskan di ruangan ini, lu akan dianggap sebagai orang gila gitu ya. Terus juga dia bilang di sana tidak ada yang namanya keamanan, polisi, karena tidak perlu, karena di sana udah aman dan nyaman katanya gitu ya. Udah pokoknya udah nggak akan ada kejahatan gitu ya. Terus ada satu hal juga yang menurut gue menarik, gue kasih tahu sama teman-teman semuanya. Di sana dia bilang di saat lu udah infak sama dia dan udah bergabung, lu dijamin yang namanya masuk surga. Lucu sih menurut gue ya saat itu ya. Gue goblok banget, percaya aja, ngangguk aja gue saat itu ya. Ini dia ya. Terus kata dia adalah statement yang paling menarik adalah menurut gue aneh gitu ya. Jadi kalau lagi dalam sebuah perjalanan, dimana di saat lo lagi perjalanan kayak gitu ada ajan gitu ya, lo cukup niat aja dan itu menurut mereka sudah sah sholat lo. Tanpa sholat, cuma niat, berarti udah sah sholatnya. Jadi for your info, saat itu gue berhenti kerja karena gue tertarik sama apa yang diajarkan sama dia gitu saat itu ya. Jadi memang gue harus fokus gitu. Setelah itu berjalannya waktu, jadi setiap harinya gue berangkat pagi, pulangnya malam gitu ya. Dan sampai rumah gue cuman bengong doang gitu ya, di ruang tamu saat nonton TV gue bengong. Sampai orang tua gue, nyokap bokap gue tuh suka bertanya gitu, ada apa sih Gin, kok lu bengong aja tadi kayak gitu ya. Karena gue tipikal orang yang banyak ngomong di rumah gitu ya. Tapi gue bengong aja di situ ya. Di saat itu gue cuman bengong aja, kerjaan gue mau cerita takut gitu ya, karena menurut gue apa harus gue ceritakan gitu ya. Dan akhirnya besoknya gue datang ke sana, gue meyakini kayaknya gue harus terakhir ke sana lah. Belajar lagi sebelum kelas itu ditutup gitu ya. Dia bilang, kapan kalian mau infak?
gue nggak bisa bilang kapannya ya sama nih orang, karena gue nggak megang duit sama sekali saat itu. Dan akhirnya kelas itu selesai lah. Kelas itu selesai, habis kayak gitu juga pulanglah kita ke rumah. Di dalam sebuah perjalanan motor gue dipepet sama Bayu. Terus Bayu bilang sama gue, "Gin, kapan mau bayar infak?" Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang sama Bayu, gue gak punya uang sebesar itu. Uang dari mana gue? Sedangkan gue berhenti kerja loh untuk fokus sama pelajaran dikasih sama nih orang. Terus Bayu cuman bilang, "Ya udah, gadein aja motor bokap lo, BPKB-nya." Gue cuman kaget, bengong. Ya kali gitu ya, gue harus melakukan itu gitu. Terus belum selesai gue banyak berpikir panjang, Bayu bilang, "Kalau kita infak berarti kan orang yang di rumah, sahabat-sahabat kita itu kan kafir, dan kafir itu boleh untuk dicuri barangnya dan nyawanya." Gue cuman bengongnya di situ ya. Gue bingung harus ngomong apa gitu ya, harus berbuat apa. Sampai akhirnya gue cuman bisa menganggukkan sebuah kepala. Ya menurut gue udah gak sabar gitu ya untuk berbicara ini sama keluarga gue. Karena kalau gue setiap harinya ada yang salah dalam diri gue. Akhirnya ya udah, gue sampai ke rumah, nyokap gue bertanya lagi sama gue, dan mau tidak mau gue harus menjelaskan itu semuanya. Sebelumnya gue minta maaf sama nyokap gue. "Mah, izin minta maaf. Setiap hari izin tuh pergi ke suatu tempat. Di tempat itu diajarin agama. Di tempat itu diajarin agama. Tapi menurut izin tuh agak aneh agamanya. Namanya agamanya NII, Negara Islam Indonesia, dimana masuk sana harus infak, bayar sekian juta. Izin gak punya uang, mereka bilang izin suruh ambil BPKB bokap buat digade. Karena kalau izin infak berarti izin udah hijrah. Kalau udah hijrah dijamin masuk surga. Dan kalau udah hijrah, orang-orang di luar sana yang belum hijrah itu adalah orang kafir. Dan orang kafir itu boleh dicuri yang dia punya dan juga nyawanya. Wah, nyokap gue kaget saat itu. Istighfar nyokap gue. Dialog itu tuh sekitar jam 9 malam antara gue dan ibu gue. Kaget dia. Gue minta maaf gitu ya sama nyokap gue. Sampai akhirnya nyokap gue tidak berpikir panjang lagi. Dia langsung nelfon sepupu gue yang bisa dikatakan mengerti tentang agama. Akhirnya gue dibawalah sama nyokap gue itu malam-malam ke rumah saudara gue, tepatnya rumah sepupu gue. Jaraknya 1 jam. Akhirnya gue minjem motor bokap, gue jalan ke sana sama nyokap gue. Sampai sana nyokap gue ngejelasin tentang apapun yang gue ceritain ke telinganya dia, disampaikan lagi ke sepupu gue yang mengerti tentang agama. Waduh. Dan gue dijelaskan banyak hal tentang negara Islam Indonesia. Banyak hal. Intinya adalah NII adalah sesat. Beberapa hari kemudian setelah gue tahu NII itu sesat, gue ketemu sama sahabat gue. Gue menceritakan banyak hal. Akhirnya sahabat gue mencari tahu si Putri itu di kampus itu seperti apa. Dan akhirnya gue dikasih tahu sama sahabat gue kalau Putri itu adalah jaringan dari NII, Negara Islam Indonesia, bagian rekrutmen. Yes. Dan gue telah direkrut sama dia.
Rara termasuk kaki tangan NII dan juga Bayu termasuk kaki tangan NII. Dan gua udah ada dalam skenario dia untuk direkrut. Oke. Kaget lah gue saat itu. Akhirnya gue telepon Rara, gue omel-omelin suruh ngaku, dan tapi nggak ada pengakuan dari dia. Hampir sebulan kemudian adalah terjadi ledakan bom di salah satu pusat kota di Jakarta. Dan kalian tahu siapa pelakunya? Ya, pelakunya adalah NII, Negara Islam Indonesia. Mungkin sekian dulu cerita dari gue akan di next episode gue akan ceritain tentang NII itu apa sih sebenarnya, tujuannya apa. Nanti gue akan jelaskan di episode kedua. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya teman-teman belum ada yang subscribe, tolong di subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di Igin Kartanegara. Igin Kartanegara pamit. Terima kasih sudah nonton. Goodbye.